Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini aku ada modul Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 1 semester 1. Halaman pertama ada sampul seperti ini. Lanjut kita halaman kedua, modul Ajar PPKN Informasi Umum yang pertama, yang A, identitas modul. Penyusun saya sendiri, Meila Poelina, instansi Madrasah Ibtidaiyah Madinatul Ulum, tahun penyusunan 2023, tinggal sekolah Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran PPKN, fase atau kelas, fase A kelas 1. Saya ambil tema 3, yaitu tentang kegiatanku. Subtemanya kegiatan pagi hari. Untuk alokasi waktu 45 menit. Yang B ada kompetensi awal. Isinya peserta didik dapat mengetahui Pancasila. Peserta didik dapat mengetahui simbol Pancasila. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan sikap tolong-menolong. Yang ke C yaitu profil belajar Pancasila. Ada poin mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ke D yaitu sarana dan prasarana. Ada buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Penulisnya juga sama, yaitu Ibu Fatma Indahwati. Tahun terbitnya juga sama, 2023. Untuk yang poin ke E ada target peserta didik. Target pertama, peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Untuk yang kedua yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Untuk poin yang ke F yaitu jumlah peserta didik. Untuk kelas yang saya ambil yaitu ada 35 peserta didik. Untuk poin yang ke G yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran bersifat tatap muka. Untuk poin kompetensi inti, poin A yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Alur pencapaian pembelajaran ada 3, yaitu menulis, membaca, dan menulis lagi. Yang pertama, menulis tentang simbol Pancasila. Yang kedua, mengenali Pancasila. Yang ketiga, menuliskan cara menerapkan sikap tolong-menolong yang ada pada sila di Pancasila. Poin ke B yaitu pemahaman bermakna. Ada 3 poin, yaitu meningkatkan kemampuan siswa tentang simbol Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang sikap tolong-menolong. Oke, yang ke C yaitu pertanyaan pemantik. Ketika orang lain membutuhkan bantuan, apa ya yang kita lakukan? Dan yang ke D yaitu persiapan belajar. Yang ke E yaitu kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan ada 3 langkah, yaitu guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin di kelas. Yang kedua dilanjut dengan doa. Yang ketiga, guru membacakan materi dan kegiatan yang dilakukan hari ini. Untuk kegiatan inti ada menyimak, menulis. Untuk yang menyimak dapat membangun imajinasi peserta didik dengan membayangkan kegiatan yang ketika membutuhkan bantuan saat membersihkan rumah. Arahkan peserta didik pada apa yang terjadi ketika orang lain yang membutuhkan bantuan. Simpulkan pengamatan. Kegiatan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan bersama-sama. Contoh pertanyaannya begini: apa yang kita lakukan ketika ada orang yang membutuhkan bantuan? Yang kedua, dalam sila berapa sikap tolong-menolong itu? Yang ketiga, apa yang diperoleh dengan sikap tolong-menolong? Poin yang menulis yaitu kegiatan menulis awal ini bertujuan agar peserta didik berlatih mengungkapkan perasaan dan pendapat melalui gambar. Saat memodelkan menggambar di papan tulis, guru dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan seperti berikut. Yang pertama,
ketika Dina membersihkan rumah, ia sangat membutuhkan bantuan. Dina merasa sedih ketika tidak ada yang membantu. Sambil menggambar bibir melengkung ke bawah pada gambar wajah. Contohnya ini ada gambar emoticon lagi sedih ya. Yang kedua, karena Dina sedang membutuhkan bantuan, Dina meminta bantuan pertolongan kepada orang lain. Setelah selesai menggambar, guru dapat menghapus contoh gambarnya di papan tulis. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan dan memberi gambaran berikut. Yang pertama, saat kesusahan kita merasa apa ya? Yang kedua, agar pekerjaan cepat selesai, maka yang ketiga, ketika sudah ditolong, sebaiknya kita mengucapkan apa? Oke, yang kegiatan menutup. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali cerita Dina membersihkan rumah dan menanyakan apakah mereka menyukai cerita tersebut. Yang kedua, guru memberikan pesan penutup tentang kegiatan tolong-menolong. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik untuk berdoa setelah belajar dan mengucapkan salam. Yang poin ke-F yaitu jurnal membaca. Seperti ini contohnya. Di jurnal membaca ada judul cerita apa yang sudah dibaca, pengarangnya siapa kalau ada, terus ringkasannya apa. Ini poin yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Ini asesmen hanya dilakukan pada beberapa kegiatan yang bersimbol di samping ini. Kegiatan pada tematika yang dinilai menggunakan contoh rubrik penilaian yang disediakan pada kegiatan tersebut. Asesmen ini merujuk pada alur konten capaian belajar yang dikutip pada kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan lain dilakukan sebagai pembiasaan dan latihan, tidak diujikan. Berikut adalah contoh tanggapan peserta didik terhadap pertanyaan setelah membaca cerita Dina membersihkan rumah. Tabel 3.2 contoh jawaban peserta didik. Contoh yang pertama, sikap apa yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Kata kuncinya ada tolong-menolong. Misalnya jawaban siswa ada saling membantu, gotong royong, itu boleh. Oke, yang lain ada di sini. Poin ke-H yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi peserta didik yang telah membaca dan menulis. Kegiatan ini mungkin kurang sesuai. Guru dapat meminta mereka menulis keseluruhan secara mandiri dalam buku tulis masing-masing. Untuk pendampingan, sebagian peserta didik mungkin belum dapat memakai alat tulis karena mereka juga masih kelas 1, mungkin masih butuh adaptasi ya. Terus peserta didik seperti ini memerlukan pendampingan individual. Guru dapat mengelompokkan peserta didik seperti pada bangku yang berdekatan dalam kegiatan menulis agar guru mudah mengawasi dan memberikan bimbingan. Untuk lampirannya, poin A yaitu lembar kerja peserta didik. Dalam lembar kerja terdapat nama dan kelas. Untuk pertanyaannya ada 5 seperti ini. Untuk poin yang kedua yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada pada buku guru untuk guru, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 1. Ada buku siswa untuk siswa, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 1. Untuk daftar pustakanya saya mengambil dari buku Ibu Fatma Indahwati tahun 2023, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jakarta, Putra Nugraha penerbitnya. Oke, terima kasih. Ini modul yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik MISD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.